Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus MSC dalam renungan pada hari Senin Paskah kedua. Salam damai dan sukacita selalu. Saudara, mari kita masih berada dalam suasana Paskah penuh sukacita di masa Paskah, di mana iman kita diteguhkan oleh kebangkitan Kristus. Hari ini dalam renungan harian, mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan yang mengajarkan kita tentang keberanian dalam Roh Kudus dan kelahiran baru dalam hidup iman. Dalam Kisah Para Rasul, kita mendengar bagaimana para rasul setelah mengalami ancaman dan penindasan tidak menjadi takut. Sebaliknya, mereka berdoa bersama-sama memohon agar Tuhan memberikan keberanian untuk mewartakan sabdanya. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka selesai berdoa, tempat itu bergoncang dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Keberanian sejati lahir dari doa dan penyerahan kepada Roh Kudus. Bukan dari kekuatan manusiawi, melainkan dari kekuatan Allah sendiri. Santo Yohanes Chrysostomus menulis, doa memiliki kekuatan luar biasa. Ia membuat orang yang lemah menjadi kuat, orang yang takut menjadi berani, dan orang yang kering menjadi berubah. Inilah yang dialami para rasul. Kekuatan Roh Kudus mengubah ketakutan mereka menjadi semangat pewartaan yang membara. Dalam Injil hari ini kita bertemu dengan Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi yang datang kepada Yesus di malam hari. Ia gelisah, penuh pertanyaan. Ia merindukan sesuatu yang lebih dari sekedar hukum lahiriah. Dan Yesus memberinya jawaban yang mengejutkan. Jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Dilahirkan kembali, bukan kelahiran fisik, melainkan kelahiran dari air dan roh. Kelahiran ke dalam hidup baru sebagai anak-anak Allah. Paus Benediktus ke-16 mengajarkan dalam Deus Caritas Est nomor 1. Menjadi seorang Kristen bukan hasil dari keputusan etis atau ide besar, melainkan perjumpaan dengan suatu peristiwa, dengan pribadi yang memberikan hidup sebagai cakrawala baru dan arah yang menentukan. Nikodemus mewakili banyak dari kita. Kita mungkin tahu banyak tentang agama, tetapi tanpa perjumpaan pribadi dengan Kristus dan kelahiran baru dalam roh, iman kita menjadi kering. Hari ini kita diajak untuk membuka hati kepada Roh Kudus yang ingin membangkitkan dalam diri kita keberanian, iman yang hidup, dan sukacita sejati. Santo Irenaeus dari Lyon mengingatkan kita, di mana roh, di situ gereja. Dan di mana gereja, di situ roh Allah. Hidup kita sebagai umat beriman hanya mungkin berkembang bila Roh Kudus berdiam di dalam kita. Bersyukur atas sabda yang telah kita renungkan. Kini marilah kita hening sejenak dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini yang menguatkan dan membaharui semangat kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar kami memiliki keberanian seperti para rasul, iman yang hidup seperti Nikodemus, dan hati yang selalu terbuka untuk dibentuk oleh-Mu. Ajarlah kami untuk dilahirkan kembali setiap hari dalam kasih dan kebenaran, serta menjadi saksi sukacita Paskah bagi sesama kami.
Bunda Maria, Bunda Gereja, bimbinglah kami kepada putramu, agar hidup kami berkenan di hadapan Allah. Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih saudara terkasih, dalam renungan ini telah bersama-sama. Semoga sabda Tuhan senantiasa menuntun langkah hidup kita. Jangan lupa untuk like atau komen dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan renungan-renungan selanjutnya. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.